Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video lanjutan mesin punya orang Medan ya. bukan buat balap atau bukan buat race ini. Cuman orangnya minta di upgrade sedikit lah. Ya kalau bahasa sekarangnya buat spek San Mori lah. San Mori 1000 meter kali kalau di daerah Sumatera. Ini crankcase-nya teman-teman. Ini crankcase-nya baru beres di miling dari tukang bubut. Nih kalau ente pakai akuras motowan ya, biayanya sedikit ini luarnya, nggak dimiring juga masuk, cuman clearingnya terlalu rapat. Pertama ente harus ngejaga pemuaian mesin ya. Yang kedua, kalau ada kotoran riskan kegerus ininya nih, apalagi kalau misalnya motor ente nggak pakai filter. Ini ngelos, ini udah saya jelasin ya di video kemarin. Ini bearing khusus ngemal, buat ngemal crankcase sama ngemal krukasnya. Soalnya kalau misalnya ente pakai bearing normal, buka tutupnya beresiko. Takutnya nanti si bearingnya jadi kendor gitu. Ntar malah dapet rumah bearingnya malah kendor, malah jadi nggak enak ntar mesinnya. Kalau begini kan, kalau udah kena rumah bearing tetap aman. Clearingnya ini bearing cuma 1 mikron bedanya dengan bearing normal, jadi clearingnya nggak terlalu besar perbedaan sudah di malnya. Ini puller nih 05 ya, biasanya saya bikin clearing 08 ikut standar pabrik, cuman untuk yang mesin ini dibikin 05 clearingnya. Cek nih di TMB nya nih. Masukkan. Nah. Ini krukasnya di upgrade ya teman-teman, rada-rada beda ini krukasnya. Sekilas tentang krukasnya ya teman-teman. Untuk krukas motawan ini ente nggak perlu niru ini, karena dalam keadaan standar juga udah ada tuh timahnya, udah ada pemberatnya. Makanya di sini ditulisnya plus 60 gram karena ada penambahan bobot timah. Cuman kalau yang ini dimodif lagi, jadi otomatis bobotnya jauh lebih berat, kan diameternya aja kan udah beda tuh. Ini kuningan tembaga. Titik kuningannya aja dia lebih besar dibanding timah. Juga di sini diisi salah satu titiknya tembaga dan dia lebih besar. Ini ada maksud dan tujuannya ya teman-teman. Ini nggak perlu saya jelasin. Kepanjangan nanti videonya, bro. Juga nanti kalau misalnya dijelasin rinci ya, mau sampai kapan ini video beresnya. Pokoknya mah konsumen mah taunya motor ayunannya kuat, motornya nggak getar, udah gitu aja. Nah, stang sernya Jepang. Kita mau pakai stang ser yang bawaan ini motowan, ini juga bagus, nggak masalah, silahkan pakai. Kalau untuk mesin ini selain dia upgrade titiknya, juga dia ganti stang sernya pakai yang Jepang. Ya untuk gigi rasionya ya, ini rasionya yang diganti cuma 5-nya doang. Itu rasionya nggak muluk-muluk ya teman-teman. Yang diambil cuma gigi 5-nya aja. Gigi 3-nya nih lawannya masih semuanya standar, full standar. Emang kalau misalnya biasanya ya kalau motor-motor harian atau nggak ada gigi 3-nya biasanya suka diganti. Cuman untuk saat ini saya nggak pakai 3, bahkan jarang sih saya nerapin di motor-motor harian 3-nya diganti. Emang kalau 3-nya diganti ya teman-teman, efeknya nanti karena posisinya lebih berat, otomatis dia lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang dia kan keempatnya nih, 3 ke 4-nya kesininya dia lebih dekat, lebih close, tapi efeknya nanti dari 2 ke 3-nya lebih renggang. Jadi kalau misalnya ente modif gigi 3-nya diberatin ya, kalau masuk 2 mau ngoper ke 3 RPM-nya nanggung, artinya misalnya RPM-nya belum pas gitu, kurang pas gitu, kadang suka jatuh motornya, suka begitu. Nah, untuk yang saat ini gigi 5-nya aja.
Ya kan standar racking dari 4 ke 5 nya kan jauh ya, dibikin close aja, dibikin sedikit lebih rapat. Kalau rasio mah ya teman-teman, rasio mah nggak ada hubungannya dengan power, dia nggak akan nambah tenaga. Kalau ente nggak percaya silakan aja coba ente beli rasio yang katanya full spec super close, ente dino racking standar, ente dino naikin ke mesin dino, lihat berapa powernya, ente ganti rasionya pakai rasio yang super close, yang racing gitulah, yang itu kan rapat-rapat, naikin lagi ke dino pasti segitu-segitu aja, karena dia mah bukan penambah tenaga tapi penyalur tenaga. Kalau rasio mah, kalau ente mau nyari tenaga ya di 2 tak ya atau di racking gitu, ini bisa cari di sini, dari kerukas, terus pengapian, timing api, knalpot, karbu, blok, head, membran, kupling, rasio mah dia mah nyalurin tenaga aja. Nah sekarang saya mau bersihin ini teman-teman, ini saya bersihin, saya rakit, nanti saya videoin untuk yang hal penting-pentingnya aja ya. Oh ya, untuk mesin ini kalau konsumennya lihat as rasionya diganti ya bos. Ini yang baru, ini asnya doang, tapi gigi lainnya masih pakai yang bekas, karena yang bermasalah cuma di asnya aja, di ujung ini kan beda. Nah sekarang saya mau bersihin, terus saya rakit, nanti saya infoin yang penting-pentingnya aja ya ke teman-teman. Ya ini udah dirakit ya teman-teman. Untuk cara rakit, cara bongkar sama aja. Teman-teman yang baru gabung di channel saya bisa lihat video saya yang lain ya. Untuk cara rakit, cara bongkar mau gitu-gitu aja. Saya infoin buat teman-teman yang penting-pentingnya aja ya. Ini teman-teman perhatiin ya, ini udah dirakit ya kerukas motoannya. Enteng ya kerukasnya, karena untuk kerukas motoan yang spek 6+60 ini emang sedikit agak kecot. Kalau misalnya ente bandingin dengan kerukas motoan yang sebelumnya, kecotnya di mana? Di sini nih. Ketika you ngencengin mur gigi primer, kadang dia jadi berat. Karena untuk yang plus 60 ini ya, kalau ente ngebandingin dengan kerukas standar ya, untuk sepannya, sepan atasnya bener. Kalau atas harus ada sepan, tuh bener. Cuman bawahnya nih, tuh ini standar nih, belum diutak-atik, belum dibongkar, belum dirubah. Jadi agak tinggi. Kadang ente kecotnya di sini karena suka ngerubah bagian ini, kadang suka di press lebih dalam supaya ini nggak goyang atau dibuka lagi. Saran saya teman-teman, kalau emang mau ngebenahin ini ya cukup ganti ringnya aja. Ringnya ini ganti pakai yang ori racking yang Jepang, insya Allah diem, nggak akan ngegebrek-gebrek kayak gini. Satu. Yang kedua, kalau misalnya ente ada modifikasi ya kayak ini, modifikasi kan ngebongkar kerukas ya. Nah kalau untuk kerukas racking ini hati-hati, racking ini sensitif ya teman-teman, bahkan bisa dibilang kejam untuk toleransinya kalau untuk diameter kerukas. Ini teman-teman perhatiin nih kerukas racking tuh, kelihatan nggak? 56 pas kanan kiri, toleransinya 0,05 sampai 0,1. Kejam ya. Efeknya apa ini kalau misalnya ente terlalu lebar itu, terlalu jauh kirinya, biasanya ininya ketika you ngencengin mur ini jadi berat si kerukasnya, nggak mau muter. Untuk masalah di gigi primer ini ya biasanya ada 2 faktor, bukan hanya dari posisi diameter kerukas yang melenceng jauh, tapi kadang di pemasangan bearing aja, pemasangan bearingnya kurang pas. Kalau untuk pemasangan bearing mah biasanya cukup kadang dipukul sedikit bener, cuman kalau udah kerukasnya melenceng jauh, ente mau pukul 100 kali juga tetap aja seret, nggak akan bisa berubah. Jadi you harus bongkar total. Untuk cara ngeceknya ya teman-teman, nih saya kasih lihat ya. Ini kerukas ini kan modifikasi ya, namanya modifikasi, udah pasti dibongkar total. Tuh, lihat spannya. Nggak banyak banget kan? Nggak kayak yang masih standar. Ya karena ini dibongkar, ganti ring, setel lagi. Jarak pas diameternya. Untuk ngeceknya, jangan dipasang nih sealnya. Tuh. Seal kanan termasuk yang di kiri tuh tanpa seal, nggak pakai seal ya. Kanan kiri jangan dipasang sealnya. Tujuannya apa jangan dipasang seal? Biar
feeling ente lebih peka. Soalnya kalau nanti ada seal, ente nggak bisa ngebedain mana seret, mana enteng. Kalau nggak ada seal kan udah jelek, udah pasti enteng. Tuh enteng kan? Ya karena nggak ada sealnya. Nah sekarang ente pasang, kencengin nih bosnya. Pasang bosnya, pasang gigi primer, ring sama mur. O-ringnya jangan dipasang, o-ringnya. Termasuk o-ring jangan dipasang. Kalau o-ring ente pasang dan ternyata ada masalah, ente nggak harus ngegantiin o-ring baru. Karena o-ring kalau udah dipasang, ditekan, dipres, dibuka lagi, dipasang lagi, jeber, suka jeber dia. Jadi pasangnya tanpa seal, tanpa o-ring aja. Nggak pakai spring nggak apa-apa. Nih teman-teman lihat ya, tuh enteng ya, karena ini belum dikencengin. Nah, sekarang kita kencengin, berubah nggak entengnya? Kencengin sampai pol. Jangan pakai impact. Kalau impact mah bukan buat kencengin, impact mah buat ngebuka. Pakai tangan aja. Kencengin harusnya pakai kunci momen kalau kencengin. Kalau impact itu khusus buat ngebuka. Oh, kenceng. Sama kan, nggak berubah. Nah kalau misalnya udah nggak berubah gini, berarti nggak ada masalah. Semuanya lancar, semuanya center. Baru ente pasang bos dan sealnya. Tapi kalau misalnya sesudah ente kencengin ini mur, berubah gitu ya entengnya, kan sama tuh. Sebelum saya kencengin ini dengan sesudah dikencengin kan sama. Nggak ada perbedaan. Sama-sama enteng, nggak ada beda gitu. Nah, berarti ini bener normal. Nah, sekarang baru buka lagi, pasang bos, pasang seal, pasang seperti biasa normal. Nanti kalau udah dipasang seal, otomatis jadi berat. Wajar. Kenapa? Karena neken ya. Apalagi ini sealnya pakainya ini kan Regget double pair, pasti nggak akan enteng begini. Itu wajar karena ada sealnya baru lagi. Seal o-ring kanan kiri. Regget pakainya. Sealnya kertasnya double pair. Udah, bener. Ya ini ya teman-teman, udah dirakit nih mesinnya sampai atas. Nih kalau yang punya lihat untuk bagian pengapiannya ya mas, pengapiannya pakainya yang mas kirim sesudahnya, jadi bukan pakai pengapian yang waktu mesin datang itu. Nih bukan pakai pengapian yang ini nih. Ini kan mas beli second ya, beli copotan ya. Cuman ini udah bukan ori nih, ini dua ini. Ini spoolnya juga spool serinya KW ini, Fukuyama. Lemah, udah lemah. Tahanan sama induksinya udah lemah. Jadi yang dipakai yang mas kirim sesudahnya yang bareng box filter. Nih. Cuman nggak diambil semua. Tatakannya nggak dipakai nih. Tatakannya diganti pakai bekas. Spool serinya diambil, pulsernya diambil. Spool lampunya baru. Nah ini kabelnya nih, kabelnya udah out-outan begini. Ini kabelnya diganti nih, jadi biar agak rapih motornya daripada begini kabelnya. Apalagi ya, masih sama kayak ini nih, karbu. Nih karbunya skepnya 30, venturnya 29. Jarumnya udah diganti tuh. Ini belum terlalu besar ya teman-teman, masih kecil lah, karena motornya bukan buat press ya, nggak tanpa lem, nggak ada lem. Di knocknya juga nggak ada lem. Jarum skepnya udah diganti Mas. Tadinya kan jarum skepnya ini. Kalau tetap pakai jarum skep ini, kasihan si omnya. Kenapa? Karena nanti supirnya nyarinya susah. Kalau pakai jarum skep ini ya, pasti gede main jetnya.
Ada nggak di sana main jetnya? Ya kalau di sini sih ada. Dia mau main jet berapa di sini? Ini 430. Tuh, 43. Berapa nih? 37. 39. Di sini ada sampai 500 main jet kalau nggak salah. Cuman di sana ada nggak? Ini kan jarumnya besar, otomatis main jetnya pasti gede. Karena pakai jarum merah king aja ini kalau spek segini ya. Apalagi ini kolongannya pakai high-tech lagi. Ya main jet sekitar 200 lebih lah, 200 lebih dikit lah, 21, 22, 23 atau 24, 2,5 lah. Kena lah ini main jetnya. Makanya jarumnya diganti mas, nggak pakai yang ini ya. Biar masnya juga nggak kesulitan nanti di sana kalau misalnya mau ganti-ganti spuyer. Ya untuk mesin strukan ini ya teman-teman, untuk struk 0,8 total 51,6 ini untuk pemakaian packingnya berapa? Bebas. Packing bawah ya, bebas. Serah ente itu mah. Kalau packing mah gimana ente ngaturnya aja. Kebetulan untuk mesin ini packingnya tuh cuma 1 lembar. Kalau saya kebetulan orangnya nggak terlalu suka ya kalau packing bawah tebal-tebal gitu. Kenapa? Yang pertama alasannya kalau makin banyak makin bawah otomatis kompresi bawahnya ngedrop. Kedua, durasinya malah ikut naik semua. Jadi kalau saya pakainya 1. Kalau teman-teman mau pakai 2, pakai 3 silahkan, sah-sah aja, nggak ada yang larang. Gimana ente ngitungnya aja. Kalau saya ngitungnya kenanya enaknya di 1 lembar. Mentok nggak kalau packing 1? Mentok tuh. Mentok lah, takut amat sama mentok. Mentok. Ya mentok. Di sini karena ada timahnya buat ngecek lirinnya. Tinggal diukur keliringnya. Kalau untuk keliling nggak ada angka pasti ya teman-teman, jadi nggak ada magic wordnya. Itu mah gimana setting entenya aja, karena parameternya banyak, dari timing api, dari oktan bahan bakar. Jadi ente itu mah gimana ente ngitungnya aja, maunya gimana, bebas kalau untuk masalah keliling. Kemudian untuk timing pengapian ya teman-teman, untuk timing pengapiannya motor ini pengapiannya pakai full standar, CDI standar. Bukan baru lagi, copotan. Saya bukan, nggak ada yang baru, cuma CDI aja baru. CDI standar, pulsa standar. Timing apinya standar, dar, tanpa digeser-geser. Tuh. Kalau timing api sama dengan kelirin, itu mah gimana enaknya aja, karena parameternya banyak. Nggak ada angka pastinya, nggak ada magic wordnya. Kalau ente tipikal orangnya yang doyan jengat, silakan majuin apinya. Paling apes motor berantakan aja di putaran atasnya. Untuk ini CDI-nya standar. Ini jangan lupa ya, saya sering ngingetin ke teman-teman, ketika you naikin struk, korelasi paling dekatnya timing api. Ini motor naik struk, timing apinya standar kan ya, CDI-nya standar, dia udah otomatis maju. Walaupun ente nggak geser-geser ini, walaupun ente nggak ngeganti CDI, karena struknya udah berubah. Jadi ini tanpa saya rubah timing apinya, dia udah maju. Ayo, sekarang saya mau naikin nih ke rangka, mau di rayon sebentar, terus nyeting spuyer. Ini kita nyalain ya sambil ngerayan motor. Ini dinyalain bukan buat mau nyenter api, bukan buat nyenter timing api, bukan itu. Karena ini naik struknya cuma sedikit, jadi cukup pakai dial juga udah kena, karena ini CDI-nya standar. Lain hal kalau saya pakai CDR-nya kondoman, mungkin saya perlu senter. Ini mau dinaikin karena nih bro, pakai filter coy,
pakai filter, pakai busa, lengkap lagi. Makanya yang punyanya minta sekalian tolong disetting di sini sekalian. Kolongan high-tech, speknya begini, pakai filter, pakai busa. Kalau toet mungkin lebih mudah nyetingnya. Kalau pakai filter, pakai busa, jatuhnya irit ngibrit kalau pakai toet. Kalau kolongan mungkin agak-agak nggak semudah nyeting pakai toet kalau speknya pakai filter komplit sama busa. Kayak tambahan nih buat teman-teman nih lagi susah nih busa. Kalau misalnya yang tadi toko masih ada stok ya busa filter, beli aja. Bentar lagi harganya tinggi nih, soalnya barangnya udah langka, udah agak susah. Ya, sekarang saya mau naikin dulu ke rangka ya, motor ntar kita nyalain sebentar. Karena ini buat ngerayainnya aja ini lama. Saya kalau ngerayain nggak pernah ngitung kilometer sih. Habis ini satu tangki, karena ini kan semua full baru. Trukas baru, blok baru, seher baru, bearing C4, rasio gearbox bearingnya C4. Ini Krukas PAG TBP 63. Gatel pengen ngegas, cuman kasihan motornya masih Rian kan. Ini komponennya full baru, Trukas motoran baru, blok baru, bearing baru,
Ini yang pakai, yang suka anggapan kalau mesin pakai bearing C4 gitu berisik ya? Enggak, ini kayak gini. Enggak. Masih cukup adem lah kalau untuk bearing-bearing high speed gitu. Ini kerukasnya aja pakai bearingnya TPP 63 C3. Kalau untuk gearboxnya C4. Kalau C5, C6 ya mungkin agak ngeresek tuh suaranya. C4 kan masih aman, masih nyaman. Masih Ryan ini motornya. Kalau di gas-gas tinggi gitu nggak tega. Kalau yang punyanya nonton juga pasti nggak terima kalau motornya langsung di gas habis. Kalau Ryan kan penting. Kalau gagal di Ryan, mesinnya nggak awet. Makanya buat teman-teman ya, kalau habis ngeresor, yang nggak usah ngeresor deh. Ente habis ngorter blok, perhatiin bener Ryannya, terutama untuk 2 tak ya. 2 tak karena 2 tak beda sama 4 tak. Jadi ente harus bener-bener ngerayain, karena you butuh lapisan film di dalam blok. Kan bloknya masih kering, lapisan filmnya belum kuat. Usahain setelannya motornya agak basah ya, kayak gini kan basah banget motornya. Nanti kalau udah lepas Ryan, lapisan film udah kuat, ya baru setting lagi, setting normal, habisin 1 tangki. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Ini mau dilanjutin Ryan, ngabisin 1 tangki doang. Ini mah nggak pusing, maksudnya kalau untuk air racing ya naik stroke 0,8 mah udah jamak sekarang mah, udah umum. Jadi nggak terlalu repot lah. Ente nggak usah bingung setting api. Selama CDIU standar, taruh di standar aja timingnya, ini kan standar. Yang bingung main yang rada repot main ini. Nih, kalau ente mau lihat ya. Nih. Racking. Tuh lihat kode stangselnya 34X. Ini racking kerukasnya 125 jet. Nah ini bingung. 125 jet struknya udah tinggi ya, ditinggiin lagi struk 56. Kalau pakai blok ori mah masih mending. Kalau pakai bloknya overboss masih gampang dah ngitungnya. Maksudnya kalau pakai blok overboss ente bisa semaunya ngatur tinggi lubang. Ini kerukas 125 jet, bloknya ori, bukan overboss. Harus bener-bener tenang ngitungnya. Juga ngitung apinya ini harus bener-bener. Ya struk 50 sama ke 56 kan jauhnya kemana-mana. Kalau kayak gini mah jamak bro. Istilahnya ente awam banget mah naikin struk, udah apinya standarin aja. Udah cukup karena dia udah auto maju. Nggak usah dimajuin apinya. CDI standar, pengapian pokoknya standar. Kalau ente pengapiannya salah, bolong ntar CR-nya. Ntar udah CR-nya bolong, yang lainnya ke komponennya, ke bahannya lah, nggak awet. Padahal ente nyetingnya salah. Oke segini ya teman-teman, terima kasih atas waktunya.